Aduh, gimana nih bang? Lawan kita Hotman Paris nih sekarang. Ya elah, gak usah takut bro, gak usah khawatir. Hotman Paris itu cuma terkenal doang, cuma menang terkenal doang. Dalam menangani kasus ini tuh nilainya 0, kualitasnya jong. Udah akan saya buktikan nih. Sekarang kan sudah terbagi jelas ya, netizen Indonesia versus Ladusing featuring Hotman Paris. Kalau netizen Indonesia meyakini kalau ini hanyalah kasus laka lantas yang menyebabkan tindakan kezaliman, tindakan ketidakadilan menangkap orang-orang kecil kuli bangunan asal comot. Itu versi netizen Indonesia. Kalau versi Ladusing featuring Hotman Paris meyakini kalau ini adalah kasus pembunuh dan pemerkosa dan ingin tetap mempertahankan 7 terpidana itu dalam penjara karena mereka meyakini mereka lah pelakunya. Jadi jelas sekarang sudah terbagi dua nih, udah terbagi dua kutub. Netizen Indonesia versus Ladusing featuring Hotman Paris. Nah, jadi kalau ada netizen Indonesia yang masih meyakini ini adalah kasus pembunuh dan pemerkosa, sebaiknya Anda jangan bersikap munafik. Segera ambil sikap. Anda ingin bersama kami netizen Indonesia mengawal keadilan untuk rakyat kecil, atau kalian ingin bersama Ladusing featuring Hotman Paris? Silahkan dipilih. Jangan ada di antara dua abu-abu. Kalau tetap kalian meyakini ini kasus pembunuh dan pemerkosa, tentukan pilihan kalian itu. Mau ada di mana kalian posisinya, kan begitu. Enggak bang, kami tetap meyakini kasus pembunuh dan pemerkosa, tapi kami juga tidak meyakini kalau 7 terpidana itu bukan pelakunya. Ya udah, kalau kamu punya keyakinan begitu, jangan pernah mengambil landasan berpikir ataupun landasan menuduh pelakunya itu dari BAP Rudiana ataupun BAP Ladusing. Jangan pernah begitu. Kalau kamu masih landasannya dengan BAP, landasannya dengan 7 terpidana dan 3 DPO, sama aja kalian tuh munafik. Sama aja kalian tuh ada di pihaknya Ladusing. Begitu aja. Ambil aja sikap. Kalau mau cari pelaku, cari pelakunya sendiri. Jangan berlandaskan BAP itu namanya konyol. Begitu ya. Udah, sekarang kita terbagi dua nih. Netizen Indonesia versus Ladusing featuring Hotman Paris. Udah, itu aja. Jangan ada di abu-abu, kita sudah terbagi dua. Kamu mau bersama kami membela keadilan atau bersama Ladusing? Pilih. Nah, salah satu kalau indikasi kalau bahwasannya Hotman Paris itu zong dalam kasus ini, 0 prestasinya, jelek, adalah apa? Kita lihat aja tuh dari konferensi pers. Yang dibahas apa sih? Bahwasannya Eki dibantah kalau dia masih hidup. Kan receh banget bos. Sekelas Hotman Paris, masa nanggepin isu-isu yang di netizen itu, aduh itu landasannya cuma sekedar konspirasi gitu loh. Jauh dari data, itu hanya cocokologi. Eki masih hidup dan lain sebagainya. Aduh, itu mah permainan bocah. Hotman Paris lo bisa kejebak dalam hal seperti ini. Yang kedua, bahwa saya ini keterlibatan Dai Bahtiar, jenderal bintang mantan Kapolri. Ya ampun, itu pun cocokologinya netizen itu. Orang iseng cuma cocokologi, wah ini keterlibatan pejabat. Sekelas Hotman Paris bisa kemakan dengan isu begituan. Ya ampun, itulah tandanya kalau mereka tuh zong sebenarnya. Dalam investigasinya aja, aduh, gak ada. Nih, modalnya Hotman Paris itu apa coba? Dengan tim pengacaranya. Cuma jago konvensi pers di depan media. Ya kan? Pansos doang. Gitu loh. Kalian pernah lihat gak sih timnya Hotman Paris itu ke Cirebon, turun tangan mencari fakta dan data? Pernah gak? Gak pernah. Mereka tuh cuma bisanya konversi pers. Dari mana mereka dapat data? Dari film, dari BAP. Kan begitu. Dari BAP, kalau nggak dari film. Mana langsung dari korbannya misalkan. Itu nggak ada mereka cari info di sana. Karena mereka udah nggak senang dengan korban ini, karena meyakini bahwasannya 7 terpidana dia pelakunya. Jadi mereka nggak mau cari data di sana gitu loh. Jadi ya udah, satu-satunya sumber yang mereka dapatkan dari mana? BAP yang dibuat Rudiana, yang dibuat Ladusing, atau dari film. Film dari mana dapatnya? Dari BAP juga. Ya udah, berkutat aja muter-muter di situ ya kan. Nah, jadi netizen nggak usah pesimis meskipun yang lawan Hotman Paris. Kita punya fakta, punya data. Ada orang-orang yang terjun ke lapangan. Begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya,
Mereka kan Hotman Paris featuring Ladusing ini meyakini betul kalau ini adalah kasus pembunuh dan pemerkok kan. Yakin banget. Landasannya dari dulu sama, yaitu keterangan dari saksi namanya Marliana, kakaknya Vina begitu loh. Padahal di netizen ini yang namanya keterangan saksi itu hanya sebagai langkah keduanya gitu loh. Karena kita punya senjata yang pertamanya itu ya tetap scientific evidence kan begitu, barang bukti yang saintifik. Kalau kayak pengakuan saksi itu senjata kedua untuk kita loh ya, untuk netizen. Sedangkan untuk Ladusing featuring Hotman Paris, keterangan Marliana ini senjata utamanya dari dulu. Bahwasanya dia meyakini ini kasus pembunuh karena apa? Dulu motornya katanya mulus, nggak terjadi kerusakan, masa ini kecelakaan kan gitu. Sekarang berubah lagi, bahwasanya motornya baret karena sama Susuna 2J di spill tuh motornya. Motornya baret-baret, lecet-lecet, kemudian shockbreakernya bengkok katanya. Ini nggak mungkin. Kalau kecelakaan begini sampai menyebabkan kematian katanya, ini pasti pembunuh. Gitu aja terus landasannya. Dijadikan landasan utama itu keterangannya Marliana ini. Padahal dia megang scientific evidence apa itu Marliana itu. Hanya asumsinya dia gitu loh, bahwa ini kasus pembunuh. Karena melihat motornya baik-baik aja. Kemudian dibilang HP-nya juga baik-baik aja. Aduh, ini konyol semua. HP itu bisa ditaruh di jok. Sekarang motor lecet, bengkok, katanya itu gak mungkin kecelakaan yang menyebabkan kematian kan. Kita bantah dengan argumen logika terbalik. Cara membantah argumen itu kan ada logika opsional dan logika terbalik. Logika opsional itu seperti apa sih contohnya? Logika opsional itu begini nih. Misalkan, gak mungkinlah kecelakaan kok tulang lengannya sampai retak ataupun tulang kakinya sampai retak, tuh gak mungkin. Padahal kita bantah dengan logika opsional. Apa itu? Ya bisa aja setelah jatuh dari motor kelindes truk, begitu loh. Ataupun ketabrak lari, ada korban tabrak lari, bisa remek, terpental gitu loh. Enggak, bayangan itu jangan cuma jatuh dari motor, delosor terus diem langsung meninggal gitu aja, enggak gitulah. Kan macem-macem kecelakaan itu, bisa aja jatuh, delosor, kelindes, ataupun dari belakang ketabrak mobil kemudian mental, kan bisa aja begitu. Itu namanya logika opsional begitu loh. Yang kedua, pakai membantah argumennya itu dengan logika terbalik. Apa itu logika terbalik? Gini, oke, kita ambillah, kita setujuilah, kita asumsikanlah bahwa ini adalah kasus pembunuh kan begitu. Nah, misalkan sayalah pelakunya, saya yang melakukan pembunuh itu terhadap Eki dan Pina begitu loh. Kemudian motornya kan lecet, baret, dan shockbreakernya itu bengkok gitu loh. Nah, ini logika terbaliknya itu di sini nih. Saya melakukan pembunuh terhadap Eki dan Pina. Tapi di sisi lain saya menyempatkan diri untuk membuat baret motor saya. Motornya korban gitu kan. Kemudian saya buat bengkok shockbreakernya. Ini kan gak masuk di logika, ini logika terbalik namanya begitu loh. Sekarang saya ngebunuh Eki dan Pina, kok sempet-sempetnya saya bikin lecet dulu motor, saya lecetin dulu motornya gitu loh. Saya bengkokin dulu shockbreakernya gitu kan. Kemudian di jalan saya tempelin dulu cat motornya begitu. Biar nanti kecelakaan. Ini kan bodoh banget kalau ada seorang pembunuh yang begitu gitu loh. Konyol banget, apalagi dilakukan di flyover. Kan begitu. Ini tuh tempat orang lewat. Kok sempet-sempetnya misalkan saya membunuh si Eki dan si Vina, kok sempet-sempetnya saya bikin motor saya itu tergores dulu, bikin shockbreakernya itu bengkok dulu. Aduh, gak masuk logika kan di sini. Lah, gini loh, sekelas Hotman Paris percaya. Logikanya dipakai nggak itu Hotman Paris? Cuma keluar doang, pamer-pamer cincin. Alah, ya ampun. Logika begitu doang loh, Anda Hotman Paris gak bisa baca. Kan ini keterlaluan. Kemudian dari tim pengacaranya Rudiana, selalu itu landasannya dari kesaksiannya Aep. Sekarang begini, kita mudah-mudahan nanti Aep nih dipertemukan ya dengan Dede, karena dia udah ngelaporin Dede. Sekarang gini, Rudiana tim pengacaranya meyakini kalau otak
Saya garis bawah ini, otak pelakunya adalah Peggy Peron kan. Kemudian kemarin ditangkap Peggy Setiawan. Menurut kesaksian Aep melihat Peggy Setiawan dari jarak 100 meter di malam hari. Betul ya? Betul kan? Oke. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata Peggy Setiawan itu bukanlah Peggy Peron, alias salah tangkap. Padahal itu diyakini otaknya. Saya garis bawahi, otaknya. Anda bayangkan, bisa nggak? Berarti kan yang 7 terpidana ini hanya kaki tangan dari otaknya. Bener nggak? Bisa nggak Anda gerakin tangan kalau Anda nggak punya otak? Mustahil kan? Lah sekarang otaknya aja salah tangkap. Itu artinya 7 terpidana yang hanya kaki tangan ini, itu tidak mungkin pelakunya. Karena apa? Otaknya aja salah. Bisa dilihat dari 100 meter oleh Aep. Ya kan? Mustahil seorang manusia bisa melihat dalam jarak 100 meter di malam itu tuh mustahil. Mustahil banget. Dan itu Aep bisa lakukan dan dipercaya oleh Hotman Paris. Begitu konyolnya Hotman Paris coba. Hah? Gitu yang kalian takutin Hotman Paris. Konyol kalau menurut saya. Hebatnya di mana? Saya tanya. Begitu kan. Lah kalau otaknya aja salah tangkap, berarti yang 7 ini salah semua. Nah, itu kan cuma kaki tangan. Wong otaknya aja nggak ketangkep kok. Ya kan? Kalau mau cari kalau pengen nyari yang pelaku yang lain, ya tangkap dulu Peggy Peron yang bener. Bukan mau mempertahankan yang 7 terpidana dalam penjara. Ini kan secara logika nggak masuk gitu loh. Jadi apa yang kalian takutin dari Hotman Paris? Untuk menganalisa begini doang nggak bisa gitu loh. Menang tenar doang dia itu loh. Nah itu. Nah sekarang kekonyolan yang selanjutnya dari pihaknya Rudiana apa? Melaporkan Dede. Wah. Ini tindakan konyol banget. Ini tindakan konyol. Ini dengan melaporkan Dede, ya kan? Dengan melaporkan Dede. Apalagi atas nama Aep tuh. Aep yang melaporkan Dede kan. Tapi nggak mungkin lah si Aep ngelaporin sendiri gitu loh. Ini tindakannya konyol banget gini. Padahal di sisi lain Kang Deddy Mulyadi melakukan psikologis war ataupun perang psikologi. Apa itu? Ketika Aep melaporkan Kang Deddy Mulyadi, ya kan? Dan Dede, bapaknya si Aep malah diajak kerja di Kang Deddy, udah dapat 2 hari. Ini namanya psikologi war gitu loh. Perang psikologi di sini. Si Aep, ada kemungkinan nggak bang si Aep bisa bertemu Kang Deddy? Ada. Bapaknya udah diambil sama Kang Deddy. Dan diwawancara bapaknya apa? Sangat bahagia kerja dengan Kang Deddy. Gimana itu perasaan si Aep? Anjir, kan gitu. Itu bapak gua seneng. Gua nggak pernah nyenengin bapak gua selama ini. Yang selalu bikin durhaka gua sama bapak gua kan. Sekarang malah dibahagiain oleh Kang Deddy. Nah gitu loh. Itu akan mengetuk hatinya begitu loh. Kalau hatinya itu masih hati manusia ya kan begitu. Memang Kang Deddy ini gimana ya? Cara berperangnya tuh bener-bener elegan banget loh. Bayangin aja. Dia itu dilaporin oleh anaknya. Bapaknya malah dikasih nafkah oleh Kang Deddy. Ini luar biasa menurut saya kan. Cara berperang yang sungguh sangat mulia begitu. Justru dengan dilaporkannya Dede, ini adalah bumerang buat mereka gitu loh. Otomatis nanti si Aep yang sekarang itu ngelaporin atas dasar tekanan akan dipertemukan gitu loh. Akan dikonfrontir. Wah ini makin kacau gitu loh. Makin terbukalah aib-aibnya si Aep itu. Faktanya tuh kosong semua. Jadi kalian tetap semangat mengawal kasus ini, nggak usah takut dengan yang namanya Hotman Paris featuring Ladusing ini. Itu kerjanya dalam kasus ini nol, zong. Saya katakan zong. Mereka tidak punya scientific evidence, tidak punya fakta, tidak punya data, hanya berdasarkan asumsi dari film, asumsi dari BAP dan asumsi dari si Marliana kakaknya Pina. Tetap semangat, lawan kezaliman, bela keadilan.